Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan ya, Ladismu nggak menyediakan sarapan ya. Hari ini tuh milad, harusnya ada tumpeng ya, tumpeng. Tapi tumpengnya sudah kemarin di SMK Muhammadiyah pas tanggal 18 November. Sekali lagi semangat, semuanya sehat, semuanya punya duit, punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Al-ayah. Pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang yang saya hormati, para pimpinan ranting, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, dan semua warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan generasi-generasi Muhammadiyah yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sehat, alhamdulillah, semua bisa hadir di sini. Karena kalau meriang mesti orang mangka. Dengan Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka kita bisa hadir di sini. Maka kesempatan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Dan dengan iman dan Islam, kita bisa hadir di sini dengan kekuatan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ini saya tanya dulu, bahagia apa enggak ya nih? Bu, Pak, bahagia enggak, Bu? Bahagia. Tandanya orang bahagia itu apa? Senyum apa merengut? Senyum. Itu tanda orang bahagia. Paling tidak dilihat dari fisiknya dulu. Kalau hati kadang-kadang nggak kebaca. Ya, ada orang senyum terus, ya. Ada orang senyum terus di pinggir jalan sambil berjalan terus, ya. Senyum baik sepanjang jalan. Apa orang itu bahagia? Belum tentu, karena hatinya lagi kacau, ternyata wong gemblung. Iya, senyum terus sepanjang jalan. Kalau orang bahagia itu senyumnya ya ketika dia mendapatkan
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ngaji agak siang, mandan anget, Bu. Deh. Makanya saya ngajinya enggak lama-lama lah, paling sampai jam 10 saja lah, Bu. Ya. Kita menyambut milad ke 111. Nah, tadi gerakan infak filantropi Muhammadiyah, ya, untuk setiap orang diminta untuk berinfak 111.000. Nah, 111.000 diawali oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Haji Maskur Ihsan. Semua anggota pimpinan cabang bukan bayar tapi infak. Semua anggotanya juga infak. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga nanti infak. Jangan sampai kalah sama Hadi Hidayat, Ustadz Hadi Hidayat. Wah, Ustadz Hadi Hidayat itu infaknya platinum, Bu, platinum. Platinum itu berapa? 111 juta, Bu, satu orang. Kalau Ustadz Hadi Hidayatnya berapa ditambah satu diamond emas? Berapa? 1,110 miliar. Bayangkan, Bu, 1 miliar 110 juta itu impaknya Ustadz Hadi Hidayat untuk kemajuan Muhammadiyah. Tepuk tangan buat Hadi Hidayat. Kalau kita impaknya berapa? 111.000. Berapa persentasenya, Bu? 0,00%. Ya, belum ada apa-apanya. Ayo kita gerakan infak lewat Lajismu dengan nomor rekening silakan dibaca nanti ya. Ya, baik. Dalam memperingati milad atau ulang tahun biasanya orang itu yang diingat apanya, Bu? Tanggal lahirnya, siapa yang diulang tahunkannya, terus tujuannya apa kalau ulang tahun itu dilaksanakan, buat apa, manfaatnya apa. Nah, kalau panjenengan sedoyo merayakan ulang tahun anaknya biar apa? Biar panjang umur, biar sehat, biar hidupnya berkah. Dan ulang tahun itu dilaksanakan tepat sesuai dengan hari dan tanggalnya. Nah, saya ingin tanya ini. Tanyanya sama santri aja ya. Karena yang menjawab bisa mendapatkan bonus dari Pak Sarhali. Amplop ada duitnya. Nah, silakan, siap jawab ya. Awas ini. Siapa pendiri? Nanti pertanyaannya belum. Pendiri Muhammadiyah itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba, karena Muhammadiyah itu dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui beliau, maka Bapak tanya dulu, tanggal berapa, tahun berapa? Ini santri ya dulu santri ya. Kalau pimpinan cabang jangan, soalnya nanti bisa jawab. Nah, Pak Haji Masur udah hafal. Tanggal berapa Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir, tahun Masehi dan tahun Hijriahnya. Tahun berapa lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis? Cung, angkat tangan. Ayo.
Tahunnya aja, Bapak minta tahunnya aja. Itu yang Darul Ulum. Ayo, cepat, acungkan tangan. Ini waktunya. Ini Bapak siapkan nih amplopnya. Aduh, ini payah ini. Tuh ada 3 nih. 3, yang 1 5M, 2,5 M. Ya, silakan. Nggak ada yang jawab. Masa pertanyaannya diturunkan dengan ngaji ya. Ngaji itu salah satu tujuannya adalah untuk mengingat. Ya ada, silakan maju ke depan. Nggak kedengaran di sini. Tolong Mas. Ada itu speakernya atau mic-nya. Maju cepat waktunya, nanti keburu ngajinya kesiangan. Ya. Ya, lahirnya tahun berapa? 18 Masehi atau Hijriah? Masehi. Tahu Hijriahnya enggak? Kalau tahun Hijriahnya amplopnya beda, karena hanya Masehinya, jadi amplopnya beda, sedikit ya. Ya, silakan. Terima kasih, betul jawabannya. Maju. Ya, terima kasih sudah menjawab. Bagus ya. 1868 Masehi. Baik. Tuh 1 ya, nanti sisanya ya, masih ada 2 di tengah, bisa nanti. Kalau tidak mendengarkan isinya, maka mungkin tidak bisa menjawab. Karena ini milad, yang dimiladkan itu kan bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, itu kan tanggal 18 November tahun 1912, bertepatan dengan bulan haji tanggal 8 1330. Dan hari ini kemarin pas persis tanggal 18 itu bertepatan dengan 111. 11 ini bukan promosi presiden RI yang akan datang. Ya. Kalau presiden nomor 1 itu kan siapa? Amin ya. Yang 2 kan, yang 3 ada. Jadi ini bukan promosi, bertepatan saja. Nah, apa yang mendorong lahirnya Muhammadiyah? Nah itu, apa yang mendorong lahirnya Muhammadiyah? Dulu di tahun 1912 itu ada yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah Muhammadiyah. Nah, sekolah Muhammadiyah dengan konsep modern pada saat itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Guru MA, MTS yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat juga 1 amplop. Murid juga boleh, yang umum juga boleh, kecuali pimpinan cabang. Silakan. Pertanyaannya adalah tahun berapakah pertama kali sekolah Muhammadiyah didirikan? Ayo, silakan. Guru juga boleh, umum juga boleh. Ada? Tahu jawabannya? Ayo, silakan. Amplopnya masih 2. 1 untuk sekarang. Ya, silakan. Tolong mic-nya. Ya, tunggu di situ. Jawab. Di sini naik, menghadap ke sana. 1 Desember 1911. Betul, 1
sekali, terima kasih. Ini amplopnya. Semoga bermanfaat. Nah, betul ya. Orang pintar, paham, berarti dapat rezeki. Ya, rezeki. Masih satu lagi ya, terakhir ya nanti. Tuh siap-siap Bu, boleh Pak ya, nggak apa-apa. Nanti yang terakhir untuk umum. Yang untuk umum ini beda, amplopnya lebih kandel. Ya, siap ya. Tapi adik-adik siap ya. Pertama, yang mendorong lahirnya Muhammadiyah itu karena ada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendalami sebuah ayat. Ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang tadi sudah saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada segolongan. Di sini ada umat. Umat itu segolongan orang yang mempunyai persamaan maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan kerja bersama. Nah, kata umat ini yang jadi pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa hendaknya ada sebuah golongan, segolongan orang-orang, segolongan umat yang secara bersama-sama memiliki visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan. Inilah kecerdasan yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Kenapa? Karena bukan hanya satu orang, tapi harus bekerja sama, harus beberapa orang. Maka kalau hanya satu orang, ia tidak akan kuat. Kalau hanya satu orang, ia tidak akan bisa bekerja dengan leluasa. Kenapa? Karena satu orang akan dikalahkan oleh berorang-orang. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan memikirkan bagaimana caranya agar berdakwah ini bisa dilakukan dengan cara bersama-sama memiliki satu tujuan, yaitu untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan konsep segolongan umat yang mempunyai persamaan visi dan misi, maka beliau akhirnya membuatlah sebuah lembaga, sebuah nama, sebuah organisasi yang ketika itu tanya kira-kira namanya apa ya? Kira-kira nama lembaganya apa?
supaya lembaga ini gampang dikenal, gampang diingat, dan gampang dijadikan rujukan oleh semua umat manusia. Maka terbersit di dalamnya ada nama Muhammad. Nah, Muhammad, ada nama Muhammad. Bagaimana kalau namanya Muhammad? Kalau Muhammad itu kan nama orang. Nah, karena nama Muhammad nama orang, sedangkan Muhammad adalah orang-orang yang diikuti, dan Muhammad adalah nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya karena Kiai Haji Ahmad Dahlan juga termasuk ahli dalam bahasa Arab, pinter bahasa Arab, pinter ngaji kitab, maka dibentuklah sebuah nama dari kata Muhammad dengan diberi ya nasab. Maka terbentuklah sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Setelah dal ada ya, ada tak marbutoh, Muhammadiyah. Ada santri yang nyeletuk, kalau begitu Pak Kiai, Muhammadiyah itu berarti perempuan ya, karena pakai tamar buto. Ciri perempuan kok tamar buto ini kok. Contoh Fatimah pakai tamar buto, ya, Nabilah pakai tamar buto, Sophia pakai tamar buto. Kan sama tamar buto. Nah, walaupun demikian, maka bukan bahwa tamar butoh di situ itu menunjukkan bahwa ya dan tanya adalah sebagai pengikut, yaitu ya nasabiyah. Maka Muhammadiyah itu adalah kelompok organisasi dan disebut pengikut Muhammadiyah sifatnya. Jadi Muhammadiyah adalah artinya para pengikut Muhammad. Jadi terbentuklah nama Muhammadiyah yang dicanangkan, yaitu pada tanggal berapa? 12 tahun 1912 ya. Hadirin jamaah yang saya hormati, bahwa setelah terbentuk itu nama Muhammadiyah, maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki tambahan untuk kenapa Muhammadiyah itu harus lahir. Karena pada saat itu adanya ketidakmurnian Islam, banyak bid'ah, banyak khurafat, banyak kesyirikan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia waktu itu. Dan waktu itu Indonesia belum merdeka. Ingat, waktu itu Kiai Ahmad Dahlan itu orang yang cerdas. Indonesia belum merdeka. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mengenal Islam dengan baik, sehingga beliau mengetahui banyak adanya bid'ah, adanya hurafat, adanya syirik. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu mengada-ngada dalam hukum yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mobil Avanza itu bid'ah? Bukan. Apakah kereta api cepat itu bid'ah? Bukan. Apakah pengeras suara ini bid'ah? Bukan. Apakah orang pakai baju baru itu bid'ah? Bukan. Apakah orang pakai lipstik atau memakai semua aksesoris itu juga bid'ah? Bukan. Yang namanya bid'ah itu mengada-ngada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat
Islam. Ya, satu contoh umpamanya Rasulullah sholat 5 waktu. Andaikan ada masyarakat yang sholat 6 waktu, itu baru bid'ah namanya. Rasulullah mengajarkan baca Al-Quran dengan baik, sesuai murotal, maka itu adalah hukumnya. Lah kemudian kalau umpamanya ada orang baca Al-Quran kok dengan cara yang berbeda umpamanya, maka tidak, jangan. Kalau Rasulullah mengajarkan bahwa baca Al-Quran itu dengan baik, ya lakukan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Karena saat itu juga umat Islam belum bersatu di Indonesia. Umat Islam belum ada kebersamaan dalam satu visi. Karena ketidakadaan persatuan dan kesatuan umat Islam saat itu, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan kepengen agar umat Islam itu menyatu, berada dalam satu wadah kebersamaan untuk mencapai tujuan Islam yang baik, Islam yang sempurna. Maka beliau menginginkan agar dibentuk organisasi ini supaya umat Islam itu punya wadah untuk mencapai tujuan dan memiliki kekuatan. Nah, banyak sebetulnya yang harus saya sampaikan, ya. Di saat itu juga umat Islam hidup dalam fanatisme golongan. Saat itu umat Islam banyak yang diajarkan oleh ajaran-ajaran animisme, ajaran-ajaran dinamisme, ajaran-ajaran yang bersifat taklid buta. Apa? Taklid buta. Taklid buta itu kalau kita mengikuti kiai, apa yang diucapkan kiai melu baik. Kata kiai umpamanya, walaupun tidak ada dalilnya, umpama ada kiai menyatakan panjenengan ikut ziarah umpamanya ke makam Kiai Anu 10 kali akan sama pahalanya dengan umroh umpamanya, melu baik. Itu namanya taklid buta. Sing taklid buta yang mana? Yang mana? Yang ada di belakangnya jare Pak Kiai harus melu baik. Tidak perlu dalilnya, tidak perlu Pak Kiai sudah pinter. Orang Muhammadiyah beda. Tanya tuh di situ orang Muhammadiyah. Kalau kiainya ngajak, ibu-ibu, bulan depan kita ziarah ke makam Wali Songo. Terus ibu-ibu pasti nanya, apa manfaatnya? Setelah itu pahalanya berapa? Setelah itu nanti manfaat yang lainnya ke depannya apa? Takut macam-macam. Kalau ibu-ibu Aisyah nanyanya macam-macam. Nah, karena hal semacam itu, maka memang Muhammadiyah dari sejak dulu diajarkan untuk tidak taklid buta. Sudah berapa ini? 1 tadi apa? Terdorong dengan ayat Al-Quran, yaitu surat apa tadi? Ali Imran ayat 104. Ummatun yad'una ilal khair. Umat adalah segolongan. Nah, kita di sini yang hadir di sini itu termasuk golongan orang-orang yang diperintahkan untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Ngajak kebaikan gampang, tapi mencegah kemungkaran belum tentu bisa. Ya, paling bisa mencegah kemungkaran awake dhewe. Yang kedua, karena tidak ada kemurnian dalam ajaran Islam yang berupa bid'ah, syirik, khurafat. Apa sekarang masih ada hurafat? Ada enggak? Ada. Contohnya apa? Medsos. Di medsos itu ada yang namanya ramalan bintang. Kalau bintang bulan Januari namanya Capricornus. Kalau bulan Februari namanya apa? Mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka percaya apa yang ditulis di HP, yang terdapat di HP, ramalan-ramalan bintang. Kalau Anda lahir di bulan Januari, bulan ini akan dapat jodoh. Jawabannya entut. Iya. Orang percaya. Nah, kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan yang semacam itu. Ya. Maka tugas kita bagaimana nih? Tugas kita itu adalah supaya kita menjaga amanat yang dibawa oleh Muhammadiyah. Nah, sekarang ini siap-siap ya adik-adik ya. Siap adik-adik. Satu amplop akan bawa berikan. Siap ya. Di dalam lambang Muhammadiyah. Nah, ini lihat di dalam lambang Muhammadiyah. Itu ada beberapa yang perlu kalian tahu. Ada syahadat melingkar. Ada syahadat melingkar. Itu namanya apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau di nyanyian dalam Mars Muhammadiyah diawali dengan bunyi apa? Sang surya. Terus? Telah bersinar. Dua melingkar. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan Muhammadiyah itu kan dilingkari oleh apa? Oleh sinar. Di tengah-tengah ada lafaz Muhammadiyah, di tengahnya lagi ada syahadat, di pinggirnya ada 12 sinar yang memancar ke seluruh penjuru arah, selatan, utara, atas, bawah. Jumlahnya ada berapa? 12. Yang 12 itu mencerminkan apa? Yang 12 itu mencerminkan apa? Dan apa tujuannya?
bahwa lambang itu dibikin cahayanya 12. Kenapa tidak 10? Kenapa tidak 11? Ayo, sekarang silakan maju ke depan. Cung. Halo. Adik-adik, Muhammadiyah punya lambang. Cahayanya 12, memancar ke seluruh penjuru dunia. Silakan maju ke depan. Satu amplop akan diberikan dengan jawaban yang tepat. Ayo. Mana? Waduh. Berarti ini pakai Maskur. Muhammadiyahnya belum paham ini. Belum paham Muhammadiyah nih. Mana? Ya, coba sini. Awas. Kalau jawabannya benar baru diberikan. Kalau salah, maaf, tidak diberikan. Ayo, silakan. Satu orang mau dicoba, silakan. Ini ngetes ini, ngetes. Kalau Pak Carhal itu asli bukan orang Muhammadiyah. Ya, karena lahir bukan di daerah Muhammadiyah. Pak Carhal itu lahirnya di lingkungan NU dan di lingkungan PUI, Persatuan Umat Islam Indonesia. Coba silakan jelaskan. Kalau tepat boleh dibawa amplopnya, kalau kurang tidak sesuai minta maaf. Silakan. Bismillah, terima kasih. 12 sinar matahari itu melambangkan semangat kaum Hawari, yang mana di situ didukung oleh Kaum apa? Hawari. Khawarij. Oh, Khawarij, ya. Terus. Dengan semangat penuh dorongan oleh para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Namanya Khawarij. Iya, silakan. Sudah itu? Udah. Ya, silakan, terima kasih. Tapi jawabannya belum benar. Minta maaf. Ya, minta maaf. Ya, nun sewu ya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf yang sebelumnya. Gigi sama-sama. Anu, apa kejam ya? Bukan kejam. Biar benar. Sekali lagi akan Bapak benarkan. Tapi kalau masih ada yang menjawab, silakan Bapak tunggu. Saya tunggu. Silakan yang umum juga boleh. Guru boleh, kecuali pimpinan cabang. Halo. Waduh. Aduh, ya Allah. Ayo. Ada masih? Baik ya. Duh, salah. Nun sewu nih, jadi agak panjang ini ya. Gara-gara apa? Gara-gara jadi tetap dijelaskan juga ya. Hampir benar sebetulnya, tapi karena terima kasih dari SMK Nurul Iman santri yang sudah maju. Sayang kurang tepat karena kesalahan tadi akan nanti menunjukkan yang lain. Bahwa yang dimaksud adalah 12 saya itu adalah kaum Hawari, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang taat, yang patuh dan setia kepada Nabi Isa alaihissalam, dan mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, 12 saya ini untuk mencerminkan bahwa warga Muhammadiyah supaya menjadi penolong-penolong Allah sebagaimana kaum Hawari yang dicontohkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga cahaya yang memancar keluar yang 12 itu, Muhammadiyah menginginkan bahwa pemuda-pemudanya, warganya, tokoh-tokohnya menjadi penerang bagi seluruh alam, menjadi penerang dan pendakwah yang bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar, dan dengan dasar yang utama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Nah, satu nggak ke bawah ini amplopnya ya. Tuh, nanti kalau nggak ke bawah nanti akan Bapak tetap hadiahkan ya. Nah, hadiahnya siapa yang mendapat keberuntungan nanti ya. Jadi gimana? Masih ada 4 lagi, awal 4 lagi. Tapi karena waktu sudah siang, ini sudah menunjukkan jam 8 kurang sedikit. Ya, maka kita sebagai warga Muhammadiyah itu sesuai dengan lambangnya. Muhammadiyah itu, agar warga Muhammadiyah itu memiliki atau wajib bertauhid. Atiullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Taat kepada Rasulullah dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Yang kedua, supaya selain bertauhid, maka warga Muhammadiyah itu wajib mengajarkannya kepada Muhammadiyah, kepada generasi-generasi Muhammadiyah berikutnya, agar mereka